mendapatkan sesuatu dari apa yang diproduksi dari atas. Karena kan ini kan sebenarnya barang Tuhan, bukan barang manusia. Tetapi semuanya mestinya harus memperoleh pajak dapat, ini dapat. Ini kan semua kuncing-kuncingan. Kami datang, mereka pergi, tinggal alat di situ. Kalau kita datang, mereka pergi, tinggal alat. Kita keluar, mereka operasi lagi, dapat lagi. Jadi kuncing-kuncingan terus. Saya bilang ini tidak bisa dibiarkan begini. Kalau memang mungkin nanti dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama untuk membicarakan bagaimana dibuat aturan dasar ataupun pemerintah daerah membuat aturan-aturan khusus misalnya di daerah-daerah sungai ya, tidak di daerah-daerah yang merusak lingkungan. Jadi saya juga tidak boleh kalau di daerah-daerah sungai, karena kalau sungai ini Pak digali sekarang, besok banjir lagi, balik lagi dia, ada lagi masnya gitu. Jadi kalau dia misalnya digali sekarang, misalnya sungai segini Pak lebar, dia gali dulu segini, habis itu dibiarin sama dia. Nanti besok ada hujan, tutup lagi, dia pindah ke sini. Jadi sama sekali sebenarnya tidak merusak lingkungan. Tapi yang menjadi persoalan adalah pemerintah daerah mendiamkan karena tidak mampu. Meskipun memang masih sifatnya parsial dan melihat kondisi mereka. Kalau misalnya nanti mereka lagi ramai di atas, kita akan turun. Itu yang bisa kami laporkan Pak kepada tim hadir hari ini. Saya terima kasih kalau kami diberikan perhatian. Saya pikir tidak ada yang dengar atau tidak ada yang mau tahu tentang apa yang kami lakukan ini. Karena saya kami berjuang sendiri Pak, menyiapkan semuanya yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada dalam uang operasi. Kami masuk pertengahan tahun, tidak mungkin lagi didaftarkan untuk dijadikan operasi. Jadi mengalihkan uang-uang ini aja untuk bisa dilakukan. Jadi itu sementara Pak kami laporkan. Kami tidak merasa ini bahwa ini akan kami lakukan terus. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah menganggap bahwa ini harus dilakukan pengaturan dengan instrumen yang mereka miliki, saya kira juga hal-hal yang baik juga. Tentunya dengan instrumen yang ada, semua pendaftaran harus jelas. Yang naik ke atas jelas, yang turun dari atas jelas, yang masuk ke kas daerah jelas, yang ini jelas. Jadi semua bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kalau saya pikir Pak, kalau kita pelajari masyarakat yang di samping kiri kanannya juga harusnya kan sejahtera juga, karena mungkin mengalir lah dari kiri kanan. Tapi ya pada kenyataannya sama saja. Gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu ini saja ya mereka memperoleh penghasilan. Jadi kita pikir kita harus menggunakan misalnya kalau ada pajak dan itu ada penghasilan belah berapa begitu kepada pemerintah daerah, ya pemerintah daerah bisa kita manfaatkan uangnya untuk sekolah atau pendidikan atau kemajuan masyarakat. Karena semenjak kami datang sini kami lihat bahwa kondisi pendidikan yang ada sangat memprihatinkan. Kami bekerja sama dengan Universitas Papua untuk menyelidiki ataupun melakukan penelitian jumlah anak-anak yang putus sekolah. 69.988 anak yang tidak sekolah. Usia berapa itu? Enggak, pokoknya enggak sekolah. SD sampai SMA. Oleh karena itu kami sekarang secara mandiri melakukan pembukaan pendidikan Pak di daerah-daerah, jadi di Manokwari, di Sorong, di Bintuni, di Fakfak, membuka paket. Dan itu sementara ini kami swadaya aja, karena melihat kesulitan kami berhubungan dengan masyarakat
adalah karena masyarakat ini tidak sekolah, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nah, ini saya pikir alasannya kenapa putus sekolah, tidak ada biaya. Nah, saya pikir ini menjadi ya mau tidak mau saya harus ikut berandil di situ untuk bisa membantu anak-anak Papua khususnya yang tidak sekolah. Jadi rencana kami memang mau mengadakan beasiswa juga untuk anak-anak yang pintar, dan kami juga buka sekolah bola, sekolah tinju di sini agar anak-anak ini bisa mereka tersalurkan. Karena nanti kalau ada demo Pak, anak-anak ini yang maju, yang tidak sekolah ini, yang banyaknya segitu itu mau disampaikan juga karena ngerti Pak, nggak ngerti ya. Saya pikir kalau demo itu saatnya mereka untuk melakukan pelemparan, melakukan hal-hal pengrusakan dan segala macam. Ini yang menurut saya kami melakukan secara bersama-sama. Kami sudah kumpulkan dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kepala agama. Mari kita harus berbuat kepada anak-anak ini. Itu yang kami lakukan sekarang ini, karena kan pikir kalau nanti biaya ini bisa misalnya dikumpulkan di daerah atau di kas daerah, kita bisa gunakan untuk beasiswa anak-anak ini. Anak-anak ini bisa sekolah sampai mereka minimal bisa baca. Karena kemarin kami rekrut anggota Polri 1.500, ada beberapa ternyata nggak bisa baca Pak. Iya. Kenapa bisa begitu? Ya, kondisinya memang begitu Pak. Ya, anggota polisi saya banyak juga yang nggak bisa baca. Terpaksa sekarang ini saya buka sekolah baca. Jadi diajari dulu mereka di SPN sana membaca. Terpaksa kita sewa guru SD untuk ajarin mereka membaca. Itu kondisi yang kami miliki di sini Pak. Karena kami pikir kaya memang Papua ini, tapi saya pikir siapa yang menikmati? Tidak punya kontribusi apa-apa. Itu yang saya pikir-pikir, dan saya diskusikan dengan Pak Kapolri begitu. Pak Kapolri menyampaikan itu bagus juga, kurang lebih apa? Ya, lakukan aja. Biar maksudnya Papua ini merasakan, oh kami kaya, terus kami memperoleh juga hasilnya itu. Khususnya anak-anak yang jauh dari, yang remote area, misalnya jauh dari tempat. Kalau misalnya mereka bisa menyisihkan, misalnya dari hasil ini nanti kita bisa sekolahkan 1.000 orang anak, lebih bagus daripada mereka kita biarin aja terus. Saya bisa aja, saya biarin, nggak boleh biarin aja. Memang tidak terjadi gejolak apa-apa Pak, karena ada uang. Tapi hukum bisa dibeli semua. Itu yang kami pikirkan. Jadi sehingga ya makanya saya bilang terima kasih Pak kalau Bapak mau memperhatikan kami. Itu alasan saya sebenarnya yang saya diskusikan dengan Pak Kapolri. Setelah saya ditugaskan beliau ke sini 3 bulan, saya pelajari kondisinya begini Pak. Makan beliau Pak Kapolri, terus apa rencana Pak Kapolri? Saya tindakan maksud saya biar juga pemerintah mempercepat kondisi ini nggak bisa dibiarkan terus. Saya tahu orang-orang tertentu mendapat sesuatu dari ini, tapi nggak bisa orang tertentu harus semuanya merasakan. Mestinya begitu. Jadi mereka sekarang mungkin sedang berpacu untuk bagaimana memanajemen semua. Nah, dari ini ya hasil dapat, tapi bisa semua merasakan. Itu maksud kami. Sebenarnya itu tujuan kami yang paling utama. Terima kasih. Baik Pak Kapolda, terima kasih banyak. Yang pertama, untuk penyelesaian kasus kegagalan ini, khususnya untuk penjemputan barang di Medan yang cukup berat, apalagi untuk tidak dengan alokasi anggaran dari Polda, bagaimana cara untuk kita akan suarakan atau berusaha
mengalokasikan khusus anggaran. Tapi juga ya tentu kita coba untuk bicara dengan gubernur dan bagaimana peran pemerintah daerah juga, karena ini kan aset pemerintah daerah juga dalam pihak kepolisian akan memberikan pemerintah daerah. Nah, dari penjelasan Polda tadi saya tangkap itu ya sudah maksimal, tapi masih banyak hal yang juga mungkin belum maksimal karena problem kaitan dengan dukungan negara. Mungkin persoalan juga mungkin dipikir medan dari, kalau saya ikuti medan dari lokasi ke sana jalan kaki mungkin sekitar 7 jam. 7 jam pakai mobil. Mobil nggak bisa Pak. Kalau memang pakai sungai dia pakai bot kecil, longboat. Kalau jalan kaki ikuti itu di daerah yang paling dekat itu setelah bendungan itu bisa 5 jam kalau non stop. Jadi akses ke sana pun berjalan manusianya maupun memang kasus ini sudah terjadi bicara dengan Polri dalam rapat-rapat dengan pendapat ya tertekankan seperti ini karena bagaimana juga penegakan hukum di daerah sana. Mungkin Pak Kapolda dalam kasus borongan ini lebih detailnya apakah ada warga negara asing? Nah, itu semua orang Indonesia, ada orang Pasar, ada orang Buton, itu yang. Nah, tadinya mungkin hanya 1-2, tapi lainnya iri lihat begitu kan, tadinya udah begini nih, naiklah rame-rame, dan itu kira-kira 10 tahun terakhir sudah pakai alat berat. Orang Papua tidak bekerja, tidak ada orang Papua yang bekerja. Orang Papua hanya menerima hasil persenan dari. Jadi orang Papua tidak ada yang bekerja orang Papua. Semua yang bekerja ini orang Makassar, orang Buton, orang Manado, orang Jambi, Kalimantan, orang Batak, orang Toraja pasti itu, pasti yang bekerja. Jadi maaf kata nih, saudara-saudara kita yang Papua dia tinggal tunggu di depan aja begini, duduk pakai kursi pembagian. Tentunya lebih sedikit dapatnya. Dia hanya dapat 10%. Dan boleh jadi ada perhitungannya. Dan boleh jadi mereka juga tidak. Jadi begini, kontraknya ini begini. Kalau misalnya saya punya lahan misalnya 3 km, oke kamu kontrak berapa? Langsung kontrak dia. Misalnya kontrak kamu kasih 100 juta sama saya. 100 juta sudah. Mau berapapun hasilnya dia cuma dapat 100 juta. Selama berapa? Selama sampai habis. Nyatakan kami. Nah, dapat tahun, 2 tahun. Nggak ada. Pokoknya sampai. Nah nanti ada kalau misalnya baik orang ini ya dikasih dia. Ya, Bisa dikasih. kawan-kawan. Nah itu yang dilihat itu. Kapan orang yang lain dapat? Jadi semua ini semua dikamping-kamping dengan meter nih. Misalnya ini 200 meter nih wilayah saya. 200 meter ini 200 meter ini. Karena kita belum pernah meneliti sampai di situ. Karena begini Pak, awal-awal saya pelajari sebelum saya ada di sini Pak, senjata orang di atas sana itu yang Maibra itu cuma 2. Satu senjata itu hasil rampasan dari kita yang ditembak mati, itu satu M16 sama satu rakitan, sama satu pistol. Itu punya anggota kita ya dulu di read sama mereka. Tapi sekarang foto terakhir yang dirilis kepada saya, senjata itu sudah 12. Dari mana? Dan itu sembilan rakit. Ya itu kalaupun merakitan pasti kan perkenannya juga efektif juga. Atau senjata yang tidak terdaftar. Dari mana? Dan senjata itu mahal Pak. Dari mana uangnya? Karena banyak Kapolda
Selain dana desa yang kami cek di sana, kenapa kami turun ke sana? Karena ada pembantaian terhadap 4 orang pekerja di Moskow Barat. Nah, setelah kami datang ke sana bahwa kampung Moskow ini tidak ada orang. Rumah-rumah ada, tapi tidak ada orang. Rumah-rumah ada banyak sebagai bantuan sosial dulu, tapi tidak ada orang. Tapi uang dibagikan. Nah, kemana dibagikannya? Itu makanya saya bikin surat penyetopan itu, Pak, untuk tidak dibagikan uang ini, karena ternyata berapa bulan sebelumnya dibagikan uang ini terjadilah pembantaian terhadap pekerja. Desanya apa, Pak? Moskow. Jadi desa itu Bentuk bukan penduduk, tapi begitu cek faktanya nggak ada orangnya. Iya, Pak. Rumah ada. Orang tidak ada. Orangnya tidak ada. Orang tidak ada. Rumah itu bukan kebutuhan. Jadi yang ada hanya kepala kampungnya, dan kepala kampungnya juga tidak tinggal di situ. Jadi kalau pada saat ada uang nanti, misalnya dari desa cair, nah nanti dia akan turun datang. Kita juga tidak tahu, kan saya sudah letakkan tugaskan intel saya untuk mengecek. Nah, ternyata informasi yang saya dapatkan bahwa uang itu diberikan ke kelompok-kelompok bersenjata itu. Dan teorinya beginilah, Pak, mereka punya senjata, tidak ada artinya kalau tidak ada peluru. Karena di senjata nggak ada peluru, buat apa, Pak? Nah, sekarang peluru kan susah. Nah, harga peluru ini pakai duit, Pak, beli. Dari mana dia tembakan rentetan kalau tidak ada duit beli peluru? Tapi seperti itu, ini kan ini berkelanjutan dibuat secara legal kan, Pak Kapolda tahu ya, sektoral ini sangat kuat, agak berat, jangankan untuk menyelesaikannya, untuk memberikan izin untuk misalnya nih salah satu instansi atau Polri atau kantor bupati yang lain itu sangat sulit mendapatkan izinnya, apalagi yang untuk permasalahan tambang masyarakat ini. Sebenarnya tambang masyarakat itu sudah diatur oleh Perpres, itu ada di tangan oleh gubernur tambang masyarakat. Nah, yang jadi permasalahan adalah Papua ini di kawasan observasi dan kawasan tambang. Maka itu pemberian izinnya susah, Pak Dir. Nggak ada jalan keluar sebenarnya, agak berat. Cuman langkah apa kira-kira? Kalau ini terus-menerus akan seperti ini. Jadi saya sudah mohon izin, Pak, kami sudah bicarakan dengan Komisi di DPRD. Kami sampaikan, kita semua punya data siapa yang main, siapa yang dikerjakan. Tinggal membukukan saja data agar mereka bekerja membawa alat berapa dengan kemampuan berapa dan hasil berapa. Nah, hasil ini didaftarkan sebagai, sekarang begini, Pak, kan bertumpuk-tumpuk kesalahannya sebenarnya. Kan mendapat emas yang ilegal. Bagaimana melegalisasi emas ini? Kalau misalnya saya dapat 1 kilo, bagaimana melegalisasinya? Kemana saya jual? Kan harus melalui aneka tambang. Nah, kalau ini sudah ada, berarti begini, emas ini sudah dibayar pajaknya. Ini yang menjadi persoalan, kan, Pak? Emas ini sudah dibayar pajaknya dengan perhitungan sesuai dengan peraturan gubernur. Kalau yang intinya kan itu hasil. Ya, jadi yang saya bilang tadi begini, Pak. Hari ini semua penuh air. Kembali lagi. Jadi kalau dikolek, misalnya luasnya sungai ini 100 meter, 50 meter dibagi mereka, 50 meter air, 50 meter diambil. Nanti diblok di sini sama mereka, maka air mengalir di sini, ini diambil. Nanti begitu selesai, ini alirkan air sini, diambil sini. Jadi sama sekali hanya berganti begitu aja gitu. Jadi saya juga melihat bahwa
ini tidak mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan yang signifikan, karena itu alam nanti akan mengembalikan lagi sungai ini, dan dalam waktu hanya beberapa bulan kembali, dan kembali lagi masnya itu ada, karena di bawah air. Saya Pak Kapolda, saya agak sepakat kan sesungguhnya gini, mau melegalkan akan tetap jalan proses ilegal ini. Yang saya tangkap dari Pak Kapolda ya, akan tetap jalan ini masalah. Pak Kapolda berganti ya, dan kemampuan kepolisian juga tentu kalau tidak didukung, disupport tadi pendanaan yang penghasilannya dan pemanfaatannya bisa diawasi, daripada harus dibiarkan ilegal dan tanda petik saya, dan legal tanda petik saya kemudian tidak keluar dari itu tadi disampaikan Pak Kapolda, misalnya mengelola kawasan hutan konservasi, apalagi kawasan lindung itu. Nah, kalau saya ini memang harus didorong, lalu kemudian model pengelolaan kemasyarakatannya itu boleh model koperasi misalnya. Siapapun yang masuk jadi anggota koperasi dan terdaftar baik di koperasi, penghasilannya pun lewat koperasi. Jadi MOU-nya dibuat pendapatan sekian ke adat, sekian ke desa, sekian ke pemerintah daerah. Ini kan sehingga pemanfaatannya juga pihak-pihak baik kepolisian, kejaksaan dalam hal ini bisa melakukan evaluasi secara penggunaannya. Tentu mengintervensi bagaimana orang luar tidak dimonopoli oleh mereka ini. Jadi tadi Pak Kapolda bilang yang nikmati kan orang luar, tiba-tiba yang begitu-begitu saja, orang lokal Papua rumahnya tidak begitu, mengenyam pendidikan pun saya tidak tahu presentasinya dari 69.000 itu berapa persen itu Pak Kapolda. Nah kira-kira gitulah. Nah bisa kita tahu, bisa kita atur pendapatannya berapa, udah lebih baik lompat untuk pendidikan daripada dibuat ilegal seperti ini. Kita nggak tahu berapa angka, kemana uangnya itu loh. Tetapi sekali lagi memang ya tidak melanggar aspek-aspek regulasi tadi, misalnya pengelolaan kawasan konservasi. Bahkan kawasan itu pun masih memungkinkan. Ini faktanya kan bisa kita dapatkan. Kalau pengusaha besar, pemodal bisa kemudian dikonversi ke lahan lainnya. Tetapi bagi saya tidak usah masuk pada wilayah itu dulu. Tetapi bagaimana melegalkan kegiatan tambang di sana yang bersifat tambang rakyat. Tidak boleh korporasi kalau saya. Dia modelnya tambang rakyat, tapi dibuatkan regulasi dalam bentuk Perdasus. Ya, itu yang kemudian akan diatur secara detail, termasuk pengawasan pemanfaatan dari pendapatan tadi itu. Kalau saya perlu berpikir gitulah. Hampir tergoda. Untuk saya diamin aja gitu. Kan saya dapat, Pak. Karena nggak kecil nih Pak. Saya nggak kecil, Pak. Saya hampir tergoda. Nggak boleh. Memang Kapolda kuat. Saya bilang nggak mau. Berhenti, saya bilang nggak bisa. Kamu jangan lagi datang. Saya akan operasi. Banyak Pak. Kalau mau ditawarkan ke saya besar, saya terima Pak. Saya diamin aja begitu. Saya diamin, nggak terjadi apa-apa. Bapak datang atau siapa datang, saya kasih duit. Tapi sampai kapan Pak? Kalau saya tidak berkorban untuk memulai ini, sampai kapan Pak? Saya bisa aja tergoda misalnya. Besar Pak, sangat besar. Saya bilang sangat besar. Sangat besar. Kalau boleh tahu berapa ton Pak? Bisa mereka bisa sampai 1 bulan itu Pak. Bisa 30 kilo, 40 kilo. Untuk orang? Bukan kalau di yang bisa kita pantau, yang tidak terpantau lebih banyak lagi Pak. 30 kilo? Iya. Gila. Kolektif. Iya. Satu bulan ini berapa? hari 1 kilo. 1 bulannya 1 ton. Iya. Setahun 12 ton. Bisa seperti itu Pak. Besar. Kali 3 lah ya. Iya lah. Kalau saya terima Pak, kalau saya terima porsinya besar Pak. Itu 50 ribu. Kalau saya terima porsinya besar. Tapi saya pikir ya apa saya sejahtera nanti mau ini. Berarti sama mereka dong. Serah. Jadi saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau, kamu pulang aja.
besok saya akan operasi. Kamu pergi aja. Nah, kalau misalnya Kapolda sudah ada rencana pergi ke Jakarta rapat rapim, nah itu sih rame pasti lihat. Saya dapat informasi ada juga prostitusi juga. Semua Pak, kejadian di sana itu begini Pak. Kalau sudah jadi Itu besar ya. Pesta ya. Kalau karena saya sudah pergi sana 4 kali saya pergi. Pesta dulu. Saya pergi naik helikopter 3 kali, jalan kaki sekali. Mereka tidak tahu saya. Ya seperti apa yang Pak Philip sampaikan itu. Waduh, itu pasar malam Pak di sana. Oh, Pasar malam. Pesta Pak. sebenarnya Pak. Ya ada tapi sedikit. Yang besar-besar kita tangkap. Mungkin belum terobosan usul Pak. Nah maksud saya, karena uang ini ada Pak. Maksud saya, kalau memang bapak-bapak bisa mendorong Pemda membuat aturan, nah apa semua didaftarkan, semua yang dapat ini didaftarkan, dan itu menjadi bahan legalisasi mereka. Kita kemarin sudah bicara dengan Pak Gubernur. Ini sekarang udah berikan ke kita kan dulu secara politik. Kenapa? Permasalahannya sekarang ini adalah KLHK. Misalnya kita legalkan sekarang, kepolisian melegalkan sekarang, akan berurusan juga dengan ini juga. Gubernur bupati memberikan izin, bisa kena secara hukum. Nggak bisa. Nah, itu permasalahan. Harusnya regulasi nggak boleh. Regulasi inilah yang kita apakan, jangan sampai stop di pusat. Itu permasalahan dari Pak Gubernur kemarin. Jadi kalau ini sudah tuntas, permasalahan ini akan terselesaikan. Ini sebenarnya permasalahannya. Kalau bisa apa ya, dari Pak Kapolda juga sebenarnya mendorong hal ini kepada Pak bukan ini juga supaya cepat diselesaikan masalah perdasusnya. Ada tepinya pembicaraan. Harusnya ada, negara harus ada Iya, iya itu maksudnya negara. Jadi kalaupun tidak dilakukan, ya masa mau kucing-kucingan berapa tahun? 20 tahun. Ya ada juga. Ada juga. Kalau kenyang. Terus sampai kapan? Sampai kapan? Nah, mau saya tanya sampai kapan? Karena tetap miskin. Seperti itu. Yang dapat orang Makassar, orang ini. Mereka yang dapat Pak. Kita enggak kebagian apa-apa sama rakyat itu. Paling nanti yang kebagian yang seperti tadi itu. Yang tidak pernah megang uang 200 juta misalnya, dia dapat 200 juta. Poya-poya habis, minta lagi 200 juta. Dikasih Pak, karena penghasilannya lebih banyak dari situ. Keributan yang terjadi di Puncak, Jaya dan segala macam, kan mereka mau turun di sini. Dia bilang nggak boleh. Belum. Papua Barat tidak boleh ada ribut. Makanya sampai dengan sekarang saya kejar terus Pak. 24 jam. Agar Papua Barat tidak mendapat efek potong-potong orang itu Pak. Kan kalau di sana kan hampir tiap hari Pak dipotong. Dalam seminggu nggak ada Pak. Iya Pak. Di Puncak Jaya, Dogia, apa di Intan Jaya, Tidak aja ya. Nah ini bekas Kapolres ke sana. Oh, lebih dari wilayah Papua Tengah. Jadi saya bilang itu nggak boleh turun ke sini, nggak boleh. Bukan operasi kepolisian pusat Pak, operasi kepolisian yang saya bikin sendiri Pak. Saya manfaatkan anggota saya sendiri, saya kasih dana sendiri. Saya berusaha kurus terus loh Pak, biar mereka bisa sejago. Baik, Pak Kapolda saya menurut informasinya jelas sekali. Oke. Kita berapa kali diambil, mungkin telah Pak Kapolda. Baik. Ini aspirasi Pak, aspirasi dari calon-calon Kapolda dari saya, mereka sarjana-sarjana mereka minta diprioritaskan. Saya harap Pak Kapolda tersambut supaya ke depan Pak Kapolda cari calon-calon Kapolres pasti ada karena mereka jadi pemilih. Kalau tidak jadi pemilih, gimana kita mau siapa mereka? Saya terima kasih Pak Pilas. Saya juga tadi saya tonton videonya mereka pergi menghadap sini, menghadap sini.
Saya kan bapaknya Pak. Mestinya mereka datang ke saya. Saya bapaknya, yang saya tahu persis mereka siapa. Dan saya berpikiran begini Pak, sedapat mungkin saya lebih cinta sama orang Papua asli, sedapat mungkin. Makanya Pak, sekarang ini kan saya usahakan menempatkan mereka pada tempat-tempat tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, di daerah-daerah Maibrat yang belum saya ketemu, orang Maibrat yang bisa tugas di Maibrat. Nah, saya ingin memang sekolah-sekolah yang mereka. Nah, ada beberapa kemarin itu waktu tes psikologi memang mereka tidak lolos. Tes psikologi dasar, belum ke psikologi lanjutan. Psikologi dasar. Ini mau perwira, mau jadi komandan. Jangan sampai ini jadi lebih bodoh dari anak buahnya kan. Nah ini memang saya pikir begini. Kemarin nih, saya tidak kurang-kurang Pak. Sebelum tes saya bilang, kamu latihan, kita ambil dulu, kita latihan mereka. Siapkan diri. Yang UAP. Siapkan diri. Siapkan latihan. Karena kan begini Pak, persyaratan yang tidak bisa dihilangkan adalah itu kesehatan, kemudian psikologi sama tes komputer. Mereka harus bisa mengoperasionalkan komputer. Karena sekarang kan tidak ada lagi Pak, kita paperless Pak. Kan saya tidak bisa lagi memerintah mereka pakai kertas, kan semua pakai komputer sekarang. Minimal dasar. Nah mereka kemarin tidak lulus 3-3-nya ini. Saya mau bilang apa? Yang 12 orang. Tapi saya bilang tadi, saya sudah bilang sama Karo FM, jangan ambil langkah yang salah, karena bapaknya saya. Dari awal kan saya sudah perintah untuk mereka sekolah sungguh-sungguh, latihan sungguh-sungguh. Kita siapkan pelatihnya, siapkan ininya. Bayangkan. Kalau yang lain kan ada sendiri, siapkan Pak latihannya, siapkan kamu datang ini, karena saya informasi kan begitu. Yang lain rebutan. Informasi itu kan. Kalau dia seperti itu tidak bisa. Tidak bisa, karena udah kita siapkan Pak. Siapkan latihannya, siapkan. Nah, berarti nanti begini Pak, menjawab Pak Pilih sampaikan. Saya akan adakan pelatihan ulang. Nanti saya minta ke Kapolri untuk kelulusan dari sini ditunda. Terus Saya tidak mampu. biasa itu. Karena kita pengen, Pak, orang Papua pengen, dia hebat. Saya sering buat teman-teman sering ke Polres selalu tegas begini, karena sepanjang anak Papua tidak terlibat dalam, maka dia akan menjadi masalah baru. Maka kita minta dalam sektor semua supaya anak Papua ini berkewajiban. Bisa dokter ya Pak Pilih Ya, berkewajiban. Ya. Kewajiban untuk apa? Bela negara. Kalau tidak ini kan, wah kami tinggal di Papua, kami tes tidak bisa, orang lain yang datang tes ini, ya sudah, kami kebutuhan gabung itu. Ini Memang itu selalu Pak. Yang kemarin ini terjawab karena kami kan sudah terima orang Papua, orang pengadaan Bintara kemarin OAP itu 1.500 orang. 1.500. Tapi Bapak bisa bayangkan kesulitan kami menerima mereka. Ini yang makanya itu saya bilang terpaksa saya harus dapat anggota polisi yang tidak bisa baca, yang tidak bisa sama sekali naik sepeda motor. yang kita belum tekan itu adalah dukungan negara. Tapi Pak Pilih bahwa ini menurut gagasan Bapak menyiapkan sekolah-sekolah paten. Maksud saya itu bisa menjadi bagian dari supporting terhadap ketersediaan tenaga kerja ini itu kepolisian. Ya memang tujuan saya itu. Iya kan, itu Saya biar dapat anak-anak Papua ya. yang bisa baca, yang pintar, nanti saya masukin Bintara Polisi Pak. Karena saya sudah tahu kesulitan kita menerima Bintara Polisi yang jangan kredibel lah, yang kira-kira Lulus. bisa mengikuti standar aja gitu. Karena yang kemarin kita terima Pak di bawah standar.
Kalau disiapkan dari awal itu pasti menarik ini. Dan sekolahnya itu standar seperti kebutuhan. Iya. Yang sekolah kayak di Rutan sana itu ada naik kelas juga nggak bisa membaca. Saya kan Pak, saya kan di pimpinan perguruan tinggi sama. Bicara sama rektor Unipa, dia bilang, Bapak punya mahasiswa nggak yang kira-kira bagus secara intelek untuk jadi pimpinan polisi nih di Papua? Ada nggak? Ya pintar dia ini, nggak apa-apa usia sampai 24. Saya akan masukkan kepada polisi. Saya bekerja sama begitu, Pak. Nah, mereka juga kesulitan. Karena juga Tidak punya tantangan, itu bisa juga menyiapkan Pak. Iya, anak-anak dari kampung dididik secara khusus. makanya kita kemarin itu rekrut. Dan ini tahun ini perintah Pak Kapolri saya untuk merekrut lagi kira-kira 1.000 orang. Nah, saya jadi pusing nih mendapatkan orang 1.000 orang. Nggak gampang. Pokoknya harus Papua Barat bisa Ya pokoknya suku Papua, Pak, yang punya suku, ya boleh suku ini, yang pokoknya yang ada di Papua. Jadi kalau Kapolda ini mau jadi Pak Kapolda pas di tengah ini Papua mulai depan, karena menghadapi situasi dan kondisi responsif. Jadi kita jadi pemimpin di sini harus mengetahui problem dan turut serta untuk keluar dari problem itu. Ya kalau biarkan saja selesai itu. ya Oh iya, DBH karena dibicara. Saya bilang Pak Kapolda sama putra putri Papua itu saya ketemu mereka ingat ya, kamu ini dibiayai oleh Otsus, kamu ini afirmasi baru kamu menjadi anggota polisi. Yang pertama, jangan macam-macam di jalan, jangan mabuk-mabuk di jalan, jangan berkelahi di jalan, jaga citra. Karena ini kamu tidak bisa masuk ke polisian kalau tidak ada aspirasi, tidak ada tindakan politik, tidak ada ini, tidak mungkin. Ini sekarang kita beruntung ada otonomi khusus, ada afirmasi, ada kebijakan, kamu masuk. Makanya bagian ini memang aku mendidik mereka. Saya ketemu mereka karena saya salah satu orang yang dorong di DPD untuk afirmasi.